Shalom, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, dan ini menarik untuk kita ketahui, yaitu ada 5 ciri-ciri suami tidak pernah selingkuh dan setia. Dan perlu teman-teman ketahui, di sini saya tidak lebih baik dari siapapun. Di sini kita sama-sama belajar ya, supaya keluarga yang kita bangun makin hari kian lama makin bertumbuh, berhasil dan jadi berkat untuk banyak orang. Artinya jadi catatan kita sama-sama belajar. Oke? So, berikut ini ciri-ciri suami tidak pernah selingkuh dan setia. Yang pertama, dia sangat-sangat memprioritaskan kamunya. Bagi saya secara pribadi, Tuhan prioritas saya nomor 1 ya, dengan istri, dengan keluarga kami ya, Tuhan nomor 1. Yang kedua adalah keluarga, yaitu istri saya, keluarga kami. Baru pekerjaan, dan seterusnya. Nggak boleh dibalik. Jadi dia yang memprioritaskan kamu adalah suami yang terbaik. Ya, mau dia sesibuk apapun, ya, mau dia jabatannya setinggi apapun, mau gajinya setinggi apapun, tetap keluarga prioritas. Karena toh juga kerja untuk istri dan anak-anak. Nah, kalau ini berantakan, untuk apa kerja? Untuk siapa mau itu hasilnya? Kan untuk keluarga. Atau games. Ada suami-suami yang hobi banget games. Entah itu mancing, entah itu sepak bola, dan lain-lain. Games juga nggak boleh menjadi prioritas daripada keluarga. Tetap keluarga menjadi prioritas daripada sekedar pekerjaan ataupun hobi. Ya, jangan dibalik. Karena repot. Berhasil di pekerjaan, digagal di rumah tangga, ya percuma. Jadi itu yang pertama, sangat-sangat memprioritaskan kamu sebagai istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, menepati janji dan kesepakatan bersama. Saya dengan istri saya, kami membuat beberapa kesepakatan kecil mengenai contoh cuci piring. Ya, artinya kami sepakat kalau seandainya tidak tepat waktu, tidak mencuci piring, tidak tepat waktu, is okay. Mana tahu ada kendala, kesibukan ini, kesibukan ini. Karena kami sempat ada di titik itu, istilahnya kok gak dicuci, kenapa begini? Karena istri saya termasuk wanita pembersih. Jadi dia gak bisa lihat tuh yang kotor, piring kah, lantai kah, segala macam. Nah, saya bilang ya tetap jangan sampai piring ini jadi masalah di keluarga. Dan kami sepakat, oke, kita sepakati. Artinya kalau kita ada pekerjaan lain yang lebih penting, ini bisa diundur. Nah, ini kelihatannya sepele, tapi ini sangat berdampak. Apalagi yang namanya istri-istri, kebersihan itu sangat menarik untuk istri-istri. Mencuci, menyapu, ngepel, segala macam, rumah bersih, mereka senang. Dan apabila ini tidak terjadi, kadang-kadang ini jadi masalah. Apabila rumah kotor dan lain-lain. Itu yang kedua, kita sepakati. Dan itu membuat kita lebih dekat, lebih makin sayang, makin cinta. Karena apa? Ini tidak lagi jadi masalah. Artinya satu masalah kita bisa selesaikan, kita bisa pecahkan. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah jujur. Tidak menyembunyikan sesuatu darimu sebagai istrinya.
Ya, suami istri kan harus terbuka, ya, harus jujur apa adanya. Karena begitu ada yang disembunyikan, begitu ada kebohongan, maka ini yang memunculkan atau memicu kecurigaan. Istri bisa bilang, jangan-jangan kamu sama siapa? Kamu ngapain? Jangan-jangan. Karena apa? Tidak dibangun satu kejujuran. Kebohongan yang dibangun akan memicu kecurigaan. Hal-hal negatif, pemikiran negatif. Jadi itu pentingnya kejujuran itu dibangun dalam sebuah rumah tangga. Dan saya percaya rumah tangga yang dibangun di atas kebenaran adalah rumah tangga yang diberkati Tuhan. Rumah tangga yang berhasil dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadi yang ketiga adalah kejujuran. Ini perlu dibangun sebagai pondasi dalam rumah tangga. Itu yang ketiga. Yang keempat, penuh syukur. Artinya gini, penuh syukur artinya benar istri punya kekurangan, benar istri punya kelemahan, benar istri bisa melakukan kesalahan. Sebaliknya juga suami. Tapi apapun kekurangan istri, apapun kelemahan istri, itu tidak jadi alasan untuk kemudian dibanding-bandingkan dengan wanita lain. Karena tidak ada istri yang suka dibanding-bandingkan dengan wanita lain. Nggak ada. Karena di mana kita membanding-bandingkan istri kita dengan orang lain, wanita lain, maka detik itu kita sedang bilang, aku gak suka kamu. Detik itu kita sedang bilang, aku suka dia. Karena kalau kita suka, sayang sama istri kita, apa yang perlu dibanding-bandingkan? Apa yang perlu dibanding-bandingkan? Orang kita suka, orang kita sayang. Hanya karena gak suka lah, lalu kemudian dibandingkan. Jadi suami yang benar-benar baik, setia, the best adalah suami yang tidak membanding-bandingkan istrinya dengan orang lain. Adalah suami yang penuh dengan syukur. Ya, yes, istriku punya kekurangan. Yes, istriku punya kelemahan. Yes, istriku bisa melakukan kesalahan sebagai manusia. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk kemudian membanding-bandingkannya. Jadi yang keempat adalah penuh syukur. Saya percaya suami yang penuh syukur adalah suami yang mendatangkan berkat. Adalah suami yang berkenan, ya, mendatangkan perkenanan Tuhan atas keluarga. Dan suami yang mendatangkan mujizat demi mujizat atas keluarga. So, mengucap syukur adalah tanda suami yang baik, setia, dan the best. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, ciri-ciri suami tidak pernah selingkuh dan setia. Maka yang kelima adalah memiliki rasa cukup. Saya pribadi punya prinsip ini, yang kelima, memiliki rasa cukup. Artinya begini, benar, di luar sana ada wanita yang lebih cantik, itu benar. Di luar sana ada wanita yang lebih kaya, itu benar. Di luar sana ada wanita yang lebih berpendidikan, itu benar banget. Lebih. Ada istilah di atas langit masih ada langit, itu benar. Tapi secantik apapun di luar sana, sekaya apapun, sepintar apapun, bagi saya, istri saya cukup bagiku. Tidak perlu dibanding-bandingkan, tidak perlu lihat-lihat yang lain, cukup. Saya bukan bilang, oh sok-sok anak utama, enggak. Saya belajar untuk itu. Karena kalau tidak memiliki rasa cukup, ya repot. Akan selalu membanding-bandingkan, akan selalu melihat yang lain, akan ada yang lebih baik, ya repot. Tidak akan mungkin bisa berhasil kalau tidak memiliki rasa cukup. Jadi yang kelima ini penting banget, rasa cukup. Mau sehebat apapun di luar sana, mau secantik apapun di luar sana, mau sekaya apapun, istri kita cukup bagi kita.
Maka ini tanda suami yang tidak pernah selingkuh, yang setia, yaitu memiliki rasa cukup. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, teruntuk juga istri-istri. Dan saya berdoa rumah tangga ini bangun, kian lama kian bertumbuh, kian berhasil, dan menjadi berkat untuk banyak orang. Tetap semangat, tetap sukacita. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.